Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tentunya harus rajin berolahraga. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali, yaitu melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita memohon kepada Allah bersama-sama dengan membaca basmalah ya. Yuk kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini berkaitan dengan surat Al-Syam ayat ke-9 dan 10, yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan sungguh rugi bagi orang yang mengotorinya. Nah, dalam pembelajaran ini tujuannya yaitu yang pertama, murid dapat membuat laporan dari hasil pengamatan. Kemudian yang kedua, murid dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dan kerugian hidup tidak bersatu di rumah. Kemudian yang ketiga, murid dapat menentukan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Ya, baik, marilah pembelajaran kita mulai terlebih dahulu dengan materi menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Anak-anak, dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting ya. Nah, jadi dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Kemudian, jika informasi hasil pengamatan telah kita peroleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Lalu, kita dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Nah, di sini ada gambar. Misalnya, contoh pertanyaan yang akan menjelaskan isi gambar. Nah, anak-anak membuat pertanyaan, misalnya contoh ya, contoh pertanyaannya. Apa yang terjadi pada gambar ini? Nah, itu adalah contoh pertanyaan. Apa yang terjadi pada gambar ini? Nah, dari situ nanti akan memperoleh penjelasan. Dari penjelasan itu, maka bisa dibuat sebuah laporan. Nah, kemudian kita lihat, misalnya di sini ada gambar seperti ini. Nah, tentunya anak-anak sudah bisa mengira-ngira gambar apa ini. Nah, dengan begitu, apa informasi yang akan kamu dapatkan dari gambar ini? Ya, tentunya dengan cara membuat pertanyaan terlebih dahulu, sehingga nanti akan mendapatkan hasil informasi dari gambar ini. Paham anak-anak? Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Ya, anak-anak perlu Ibu sampaikan bahwa permukaan benda banyak sekali yang berbentuk bangun datar tertentu ya. Jadi yang ada di sekeliling kita, benda-benda yang ada di sekeliling kita, permukaannya banyak yang berbentuk seperti bangun datar ya. Misalnya seperti meja ya. Itu kan bentuk permukaannya persegi, ada yang persegi panjang. Nah, itu adalah contohnya. Nah,
Setiap ruas pada garis pada bangun datar ini, misalnya di sini ada bangun datar apa ini? Persegi panjang. Nah, setiap ruas garis pada bangun datar di sini disebut sisi. Ya, ini tenang. Ini disebut sisi, ya. Lalu pertemuan antara dua ruas garis ya, dua ruas garis ini dan ini, maka membentuklah sudutnya. Jadi, Ibu ulang kembali, setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Ini ya. Atau Ibu kasih tanda seperti ini ya. Nah, ini garis ini, ruas ini namanya sisi. Ingat ya. Lalu berikutnya pertemuan antara dua ruas garis sini dan sini ya, contoh di sini misalnya. Nah, garis ini dan garis ini maka berbentuklah sudut. Lalu yang pojok seperti ini pojokan seperti ini, namanya adalah titik sudut. Ya, bisa dimengerti ya, Nak ya. Kalau ini namanya sisi, ya, garis-garis ini sisi. Nah, bertemunya ini adalah sudut. Kalau yang di pojok ini adalah titik sudut. Bisa dimengerti ya? Oke. Lalu berikutnya kita akan mencoba bangun datar ini. Bangun datar segi 4 memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Kita lihat ya bangun datarnya. Nah, ini ada bangun datar persegi. Memiliki sisi, sini 1, 2, 3, 4. Memiliki sisi 4. Lalu memiliki sudut, bertemunya ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sudutnya juga 4. Titik sudutnya juga 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya juga 4. Begitu juga dengan persegi panjang, trapesium sama kaki ya. Sama-sama memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Lalu bangun datar yang lainnya, contohnya segitiga. Nah, segitiga ini memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Kita lihat ya. Nah, ini namanya segitiga sama kaki. Nah, sini dan sini, sisi yang sini dan sisi yang sini panjangnya sama. Nah, jadi segitiga sama kaki. Memiliki sudut berapa? Sudutnya 1, 2, 3. Nah, titik sudutnya berapa? 1, 2, 3. Sisinya berapa? 1, 2, 3. Jadi memiliki sisi 3, titik sudutnya 3, dan sudutnya juga 3. Nah, ini namanya segitiga sama kaki. Kalau ini segitiga siku-siku. Sedangkan ini segitiga sembarang ya. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, berikutnya kita akan membuat laporan hasil pengamatan sederhana ya. Nah, harus kita perhatikan. Yang pertama, amati gambar dengan cermat. Jadi gambar itu kalian amati dengan cermat ya. Lalu berikutnya, temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Hal-hal pokok tersebut berupa kalimat ya. Jadi kalian nanti akan membuat kalimat.
Kemudian yang ketiga, susunlah hal-hal pokok tersebut dalam bentuk laporan sederhana ya. Nah, dari peristiwa itu nanti anak-anak bisa membuat laporan. Kemudian anak-anak bisa melihat di sini kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Kemampuan setiap anggota keluarga dalam melakukan kegiatan tentu berbeda-beda kan? Nah, misalnya pekerjaan yang berat dikerjakan oleh orang dewasa, sedangkan pekerjaan yang ringan dikerjakan oleh anak-anak. Nah, semua anggota keluarga rukun dan saling membantu sehingga akan tercipta kebersamaan di rumah ya. Enak kan ketika kita bisa bersama-sama di rumah, tentu kita akan nyaman-nyaman saja di rumah ya. Nah, perhatikan anak-anak semuanya, kita akan menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana ya. Nanti anak-anak mencoba ya menuliskan hasil pengamatan sederhana. Nah, kita dapat menuliskan hal-hal pokok dari gambar dalam bentuk laporan sederhana. Nah, lalu berikutnya laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Nanti anak-anak bisa melihat di halaman 109. Nah, di situ langkah yang pertama tentunya anak-anak buatlah kalimat menggunakan kosakata ya. Misalnya di situ ada di halaman 109 itu ada kosakata sampah, pekarangan, membersihkan, memindahkan. Nah, dari kosakata itu nanti anak-anak membuat kalimat ya. Dan tentunya harus memperhatikan gambar yang ada di situ. Nah, lalu kalian baru tuliskan hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana ya. Tidak usah dipersulit, yang sederhana saja. Yang penting anak-anak tahu apa gambar itu dan anak-anak bisa menulis kalimat dengan benar ya. Tuh. Lalu berikutnya kita akan mempelajari manfaat sikap bersatu di rumah. Nah, apa sih manfaat kita bersatu di rumah? Manfaat sikap bersatu di rumah yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Mengapa? Karena dikerjakan bersama-sama, jadi cepat selesai. Kemudian pekerjaan juga akan terasa lebih ringan karena saling membantu. Kemudian yang ketiga, menambah keakraban anggota keluarga. Jadi anggota keluarga itu semakin dekat karena adanya kerja sama. Kemudian yang keempat, akan menciptakan suasana nyaman di rumah. Siapa yang gak mau rumahnya nyaman? Pasti semuanya ingin rumahnya nyaman dan tentram. Oleh karena itu, kita harus saling bersatu, bekerja sama dengan semua anggota keluarga di rumah ya. Nah, di samping manfaat sikap bersatu di rumah, kita juga akan mempelajari kerugian sikap tidak bersatu di rumah. Jadi rugi kalau kita tidak bisa bersikap bersatu di rumah. Nah, apa kerugiannya? Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih lama selesai. Tidak selesai-selesai karena tidak adanya kerja sama. Kemudian pekerjaan juga terasa lebih berat. Kemudian timbul rasa saling tidak peduli antar anggota keluarga. Jadi mereka masing-masing kepentingannya sendiri-sendiri, tidak peduli dengan satu sama yang lainnya. Nah,
Jadi suasana pun di rumah menjadi tidak nyaman lagi karena tidak adanya kerja sama, tidak bersatu. Maka kita akan rugi kalau kita tidak menanamkan, tidak membiasakan bersatu di rumah. Sikap bersatu harus kita tanamkan, kita biasakan sejak sekarang ya. Jadi supaya kita nyaman di rumah. Nah, berikutnya kita akan menentukan banyak sisi, sudut, titik sudut pada bangun datar ya. Kita lihat bangun datar di sini. Nah, ini ada bangun datar segi 5. Mengapa dikatakan segi 5? Karena banyak sisinya 5. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya sudut. Kita hitung juga ya banyaknya sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa menghitung kan anak-anak? Nah, seperti itu. Kemudian ini juga persegi yang memiliki banyaknya sisi ada 4. Titik sudutnya ada 4. Banyak sudutnya juga ada 4. Lalu di sini ada segi 6. Banyaknya sisi berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya sudut berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik sudutnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa ya? Nanti anak-anak juga menghitung ya. Kemudian ini trapesium sama kaki. Juga memiliki sisi 4, banyaknya sudut 4, dan titiknya sudut juga 4. Ya. Nanti coba anak-anak menghitung bangun yang ada di sekitar kalian. Kemudian, ayo sebutkan banyak sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar berikut ya. Jadi nanti ini ada bangun datar, anak-anak menyebutkan sisinya, sudutnya, dan titik sudutnya. Tadi sudah bisa menghitung kan? Mana yang dikatakan sisi, mana yang dikatakan sudut, dan mana yang dikatakan titik sudut. Nanti dihitung ya. Lalu ada bangun lagi nih, satu lagi. Nah, ini juga dihitung. Berapa sisinya, berapa sudutnya, dan berapa titik sudutnya. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, dan jika masih belum paham, nanti anak-anak bisa bertanya kepada ayah dan bunda ya. Atau nanti waktu anak-anak Zoom bisa ditanyakan kembali supaya Bu Guru bisa memperjelas lagi. Oke, pesan Bu Guru, rajinlah sholat dan mengaji, berbakti kepada ayah dan bunda, rajinlah belajar, tetap di rumah, dan juga jaga kesehatan selalu ya nak ya. Oke, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak senantiasa sehat selalu. Wassalamualaikum